Dalam pengujian menggunakan spektrofotometer UV-Vis, terdapat teknik preparasi sampel. Apa itu teknik preparasi sampel? Teknik preparasi sampel adalah bagian dari proses analisis yang sangat penting. Karena teknik preparasi sampel adalah proses yang harus dilakukan untuk menyiapkan sampel sehingga siap untuk dianalisis menggunakan instrumen yang sesuai. Teknik preparasi sampel bertujuan untuk memisahkan analis dari matriks sampel yang sangat kompleks, memekatkan analis sehingga diperoleh analit dengan konsentrasi yang tinggi dari semula dan mengubah analit menjadi senyawa lain yang dapat dianalisis dengan instrumen yang tersedia. Proses persiapan sampel meliputi proses penggilingan atau penghalusan, pelarutan dan pengabuan, pereflukan dan pengekstraksian, penyaringan, penguapan, flokulasi, pengendapan, dan pemusingan. 1. Cara preparasi sampel dengan destruksi atau pelarit menggunakan cara oksidasi kering, pelarut atau destruksi. Banyak jenis contoh yang tidak atau sulit untuk dilarutkan langsung dengan air, terutama contoh yang berupa bahan padat organik. Oleh karena itu diperlukan persiapan proses penguapan air dan tahap awal. Oksidasi dilakukan pada suhu relatif rendah. Pemanasan ini dapat dilakukan dengan pemakaian bungkusan hot plate, kemudian suhu dinaikkan perlahan sampai 550 Celcius. Sampai oksidasi sempurna, pemanasan dapat dilakukan dengan tungku atau furnace. Preparasi sampel pada pengujian kadar fosfor dari pakan ternak 965,17 dalam kurung 4,8,14. Abukan dengan sampel ke dalam cawan porselin selama 24 jam pada suhu 600 Celcius, dinginkan dan tambahkan 40 ml HCl dan beberapa tetes NO3. Kemudian dipanaskan di dalam water bed. 2. Dinginkan, pindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 200 ml. Tepatkan dengan aquades sampai tanda batas. Saring dan tampung aligauss yang mengandung 0,5 atau 1,5 mg dalam 100 ml labu ukur. 3. Tambahkan 20 ml reaksi molybdowpanadat, encerkan hingga tanda batas dengan H2O, aduk merata. 4. Biarkan larutan selama 10 menit. Cara preparasi sampel dengan detrux atau pelarut menggunakan cara oksidasi basah. Cara oksidasi basah. Cara oksidasi basah digunakan asam-asam sebagai berikut. 1. Campuran H2SO4 atau HNO3. 2. Campuran H2SO4, HNO3, HClO4. 3. Campuran HNO3, HClO4. 4. Campuran H2SO4, H2O2. Pada penggunaan campuran H2SO4, HNO3, mula-mula H2SO4 atau pekat ditambahkan ke dalam contoh dengan disertai sebagian HNO3 pekat. Kemudian apabila dengan pemanasan terjadi kehabisan HNO3, maka HNO3 ditambahkan lagi. Demikian seterusnya hingga oksidasi selesai. Pemakaian HClO4 biasanya dilakukan pada waktu oksidasi sudah hampir selesai. Bila tidak, terdapat bahaya letusan atau reaksi yang terlalu keras. Preparasi sampel pada pengujian kadar fosfor pada pupuk NPK SNI 280320010. 1. Timbang pupuk NPK dengan teliti 1 gram pupuk yang sudah dihaluskan, kemudian masukkan dalam gelas piala 250 ml. 2. Tambahkan 20-30 ml HNO3PA. 3. Didihkan perlahan-lahan selama 30-40 menit untuk mengoksidasikan bahan yang mudah teroksidasi, kemudian didinginkan.
4. Tambahkan 50 ml air suling dan didihkan beberapa menit dan kemudian dinginkan. 5. Pindahkan ke labu ukur 500 ml dan tepatkan dengan air suling sampai tanda terak dan homogenkan. 6. Saring dengan kertas saring Wartman 41. 7. Tampung ke dalam Erlenmeyer. Cara memperoleh jumlah sampel uji yang akan diuji sebanyak 25 ml jika mendapatkan sampel air sebanyak 5 liter, yaitu terdapat pada preparansi sampel air minum pada pengujian kadar amonium metode spektrofotometri. Yang pertama yaitu pipet 25 ml dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml, tambahkan sambil lalu dikocok tiap masing-masing penambahan 1 ml larutan fenol, 1 ml larutan natrium nitrooksida, dan 2, ml larutan pengoksida. Lalu langkah kedua, tutup dengan tutup plastik, biarkan warna timbul dalam suhu kamar 22 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius yang terlindungi dari cahaya minimal 1 jam. Warna stabil dalam 24 jam. Persamaan spektrofotometer UV dan visible memiliki panjang gelombang yang sama-sama digunakan untuk preparansi sampel. Persamaan dan perbedaan sampel uji pada kadar analit dengan spektrofotometer UV-Vis. Perbedaan yaitu terdapat 2 larutan yang berbeda, satu larutan berwarna dan satunya lagi larutan tidak berwarna. Larutan yang tidak berwarna diuji dengan spektrofotometer UV memiliki panjang gelombang 190 sampai 380 nanometer. Dipakai untuk aplikasi kuantitatif menggunakan radiasi, sedangkan larutan berwarna diuji dengan spektrofotometer visible yang disebut juga dengan sinar tampak karena larutan tersebut terlihat warnanya dengan mata. Dengan memiliki panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Sampel yang tidak berwarna tidak bisa diuji dengan spektrofotometer visible. Jika ingin digunakan sampel yang tidak ada warna, harus diberi dulu warna atau dibuat dulu berwarna dengan menambahkan reagen yang spesifik. Reagen yang spesifik adalah reagen Collin.